Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang tata cara berperkara di peradilan agama. Yang pertama, kita nanti akan membahas di tahap persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum berperkara di peradilan agama. Nah, ini hal-hal yang perlu wajib diperhatikan sebelum berperkara di peradilan agama. Yang pertama adalah pihak dalam perkara. Siapa nanti yang akan menjadi pihak? Kemudian kuasa, apakah dikuasakan atau akan berperkara secara sendiri. Kemudian kewenangan pengadilan ini berkaitan dengan kewenangan relatif dan juga kewenangan absolut. Kemudian sita jaminan, ada enggak berkaitan dengan barang yang harus dilakukan sita terhadap perkara yang diajukan. Kemudian bukti-bukti, ini yang paling penting untuk membuktikan perkaranya yang diajukan. Kemudian apakah perlu dimintakan putusan serta-merta, gugatan provisionil, dan juga apakah perlu ada kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan. Nah, ada tiga jenis pihak yang berperkara. Yang pertama adalah pihak yang secara langsung itu mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan. Ya, secara langsung mempunyai kepentingan. Yang kedua, pihak yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan tetapi dianggap sebagai pihak yang sebenarnya dia itu tidak mempunyai kepentingan sama sekali tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir adalah pihak yang merupakan utusan atau wakil dari yang berkepentingan ini dalam hal badan hukum. Nah, yang pertama, pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara. Di sini misalkan kita contohkan perkara perceraian. Siapa yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini? Tentunya adalah suami atau istri. Selain suami atau istri berarti tidak bisa mengajukan perceraian terhadap perkawinan suami istri tersebut. Misalkan mertuanya mengajukan perceraian atas perkawinan anaknya atau menantunya itu tidak bisa. Karena apa? Karena si mertua itu tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkaranya. Misalkan perkara hutang piutang atau wan prestasi. Pihak yang punya kepentingan langsung tentunya adalah debitur dengan kreditur. Kalau ada penjamin, berarti nanti penjamin juga bisa menjadi pihak. Ya, penjaminnya adalah orang lain di luar dari debitur kreditur. Kalau penjaminnya adalah yang ada di situ, ya berarti tidak perlu penjaminnya dimasukkan karena sudah masuk sebagai debitur. Kemudian yang kedua, pihak yang tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan ini contohnya adalah orang tua yang mewakili anaknya yang belum dewasa. Orang tua ini kan tidak mempunyai kepentingan langsung tetapi seolah-olah dianggap sebagai pihak yang mempunyai kepentingan. Misalkan harta anaknya ya, itu di jual atau anaknya itu mengalami kerugian. Nah, itu bisa mengajukan gugatannya diwakili oleh orang tuanya. Anak yang belum dewasa tersebut tidak bisa karena apa? Karena belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, anak yang belum dewasa itu harus diwakili oleh orang tuanya apabila salah satu orang tuanya masih ada. Atau anak yang belum dewasa yang masih di bawah perwalian, nah itu diwakili oleh wali. Nah, ini wali tidak mempunyai kepentingan langsung tetapi dianggap sebagai pihak kepentingan langsung. Kemudian dalam hal orang dewasa yang berada di dalam pengampuan, ya orang gila, orang yang sangat boros, yaitu diwakili oleh pengampunya. Jadi orang yang belum dewasa, kemudian orang yang berada di bawah pengampuan itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya atau oleh pengampunya. Utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan ini dicontohkan direktur ya mewakili PT atau direktur utama mewakili PT, ketua
ya, atau pejabat yang ditunjuk dalam anggaran dasar itu siapa yang akan mewakili badan hukum, misalkan yayasan atau koperasi. Bisa juga pegawai atau pejabat kantor yang ditunjuk oleh kepala kantornya, misalkan kepala BPN menunjuk kepala seksi sengketa untuk mewakili perkaranya di pengadilan. Bisa juga diwakilkan dengan orang lain untuk berperkara. Nah, pemberian kuasa itu ada dua. Yang pertama bisa dilakukan secara lisan dan juga bisa dilakukan secara tertulis. Pemberian kuasa secara lisan ini harus dinyatakan di depan persidangan pengadilan. Kemudian pemberian kuasa di depan pengadilan tersebut harus dicatat di dalam berita acara sidang. Sementara itu, untuk pemberian kuasa secara tertulis dilakukan di dalam surat kuasa khusus yang di dalamnya menyebutkan secara jelas khusus untuk mewakili pihak yang berperkara untuk melakukan perwakilan di persidangan, untuk mewakili di persidangan. Jadi kuasa yang disebutkan itu bukan merupakan kuasa mutlak, tetapi merupakan kuasa khusus. Nah, bagaimana dengan orang yang buta huruf untuk membuat surat kuasa tertulis? Bagi yang buta huruf, dalam pembuatan surat kuasa itu tidak menandatangani surat kuasanya, tetapi membubuhkan cap ibu jarinya di depan pejabat yang berwenang, yaitu notaris. Setelah dibacakan dan mengerti apa maksudnya, baru kemudian ditandatangani dan dicap ibu jari oleh pemberi kuasa dan ditandatangani oleh notaris sebagai tanda legalisasinya. Nah, ini adalah apa saja yang harus dimuat di dalam surat kuasa. Ada identitas, ya, nama, alamat, umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan. Kemudian hal yang dikuasakan, apa saja yang dikuasakan. Kalau itu kuasa tergugat, itu harus disertai dengan nomor perkaranya. Kemudian harus mencantumkan ke pengadilan mana surat kuasa tersebut akan digunakan. Kemudian hak yang diberikan kepada penerima kuasa, hak substitusi atau hak retensi kalau ada, tempat tanggal lahir surat dibuat, tanda tangan baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa. Nah, yang namanya sita jaminan atau beslah, ya, di sini dimintakan di dalam posita, ya, didalilkan, kemudian di dalam petitumnya juga didalilkan. Nah, sita ini terhadap apa? Terhadap harta benda milik tergugat atau harta benda milik penggugat yang ada di dalam penguasaan tergugat. Tujuannya apa? Supaya tidak dialihkan atau dipindahkan, dijual, ya, dibebani hak tanggungan atau yang lainnya. Nah, kalau tanpa ada sita jaminan tadi bisa jadi harta milik si penggugat yang ada di dalam penguasaan tergugat bisa menjadi hilang atau tidak bisa diminta kembali oleh si penggugat. Sementara kalau itu berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, ya hanya menang di atas kertas saja. Untuk memaksa tidak ada barang yang disita jaminan, maka nanti tidak akan mendapatkan pembayaran sesuai dengan apa yang ada di dalam putusan. Nah, ini ada beberapa macam sita jaminan yang ada di peradilan agama. Ada konservator beslah, ada revindikator beslah, dan ada sita marital. Nah, ini tentang bukti. Ya, kalau mau berperkara tanpa bukti itu namanya orang perang tanpa senjata. Jadinya ya mati konyol. Nah, ini ada beberapa alat bukti yang bisa diajukan di peradilan agama. Yang pertama ada bukti surat.
Bukti yang berupa tulisan, bisa akta otentik, ya, akta di bawah tangan atau surat biasa. Kemudian bukti saksi, orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Kemudian pengakuan. Pengakuan itu pernyataan membenarkan atau mengakui suatu peristiwa atau suatu perbuatan. Kemudian ada persangkaan hakim, dan juga ada yang namanya persangkaan undang-undang. Dan yang terakhir adalah sumpah. Tentang pembuktian nanti akan kita bahas secara tersendiri di dalam video di pertemuan berikutnya. Dalam membuat gugatan, perlu dipertimbangkan apakah dalam gugatannya nanti akan meminta atau menuntut supaya gugatan tersebut diputus dengan putusan serta-merta. Putusan serta-merta adalah putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun pihak lawan itu mengajukan upaya hukum. Apakah itu upaya hukum verset, banding, maupun kasasi. Nah, putusan serta-merta ini istilahnya disebut dengan wit for bar, bis for tat. Nah, yang disebut dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu artinya putusan tersebut bisa dimintakan atau bisa dimohonkan eksekusi walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi. Nah, di sini kalau mau mengajukan putusan serta-merta, maka di dalam positanya harus didalilkan bahwa gugatan yang diajukan itu berdasarkan pada bukti-bukti otentik sehingga menurut hukum gugatan penggugat dapat diputus dengan putusan serta-merta. Nah, ini di dalam positanya harus disebutkan alasannya kenapa gugatan ini bisa dimintakan untuk diputus dengan putusan serta-merta. Nah, ketika di positanya sudah dimasukkan tentang dalil putusan serta-merta, maka di dalam petitumnya harus dimintakan untuk putusan serta-mertanya apa. Mohon agar dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi. Gugatan provisional perlu juga dipertimbangkan ketika mengajukan gugatan apakah perlu diajukan gugatan provisional ini atau tidak. Apabila perlu, ya maka akan dimasukkan di dalam gugatan provisional. Sebenarnya gugatan provisional itu disebut juga dengan gugatan provisi, yaitu gugatan yang diajukan ya supaya dilakukan tindakan pendahuluan. Ini yang namanya gugatan provisional. Nah, gugatan ini nanti akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkaranya. Ya, sebelum diperiksa ataupun diputus pokok perkara yang menjadi inti dari gugatan tersebut. Nah, ketika di dalam gugatan itu ada gugatan provisi, maka terhadap gugatan provisi ini diperiksa dan diputus sebelum pokok perkaranya. Nah, putusan terhadap gugatan provisional ini nanti disebut dengan putusan sela. Karena apa? Karena putusan ini belum mengakhiri perkara atau bukan merupakan putusan akhir. Bagaimana cara pembuatan gugatan provisional? Ya, di sini ketika membuat gugatan, alasan-alasan untuk mengajukan gugatan provisi itu disampaikan di dalam posita. Nah, setelah di posita disampaikan alasan-alasannya mengajukan gugatan provisi, kemudian di dalam petitumnya juga dimintakan apa yang ingin diputuskan oleh hakim berkaitan dengan gugatan provisinya. Contoh misalkan dalam perkara cerai gugat atau gugat cerai. Ya, si istri menuntut agar selama proses persidangan dapat hidup berpisah dengan tergugat atau suami. Biasanya ini apabila terjadi kekerasan, nah, suami ketika mau tidak serumah izin, ya, meninggalkan kediaman bersama tidak diizinkan oleh suaminya dan kemudian istrinya kan, nah ini bisa dinyatakan istri itu
nusus. Nah, kalau nusus nanti ada hak-hak istri yang tidak bisa diberikan. Untuk menghindari nusus, maka bisa mengajukan gugatan provisionil. Nah, contohnya misalkan dibuat di dalam subbab sendiri atau bagian sendiri, misalkan dalam provisi. Nah, di dalam provisi ini nanti disebutkan alasan-alasannya apa. Misalkan terjadi kekerasan sampai opnam. Setelah itu, untuk menghindari terjadinya kekerasan lagi, izin supaya tidak serumah dengan si suami atau si tergugat. Nah, baru di dalam petitumnya juga dimintakan menetapkan memberikan izin kepada penggugat untuk tidak tinggal serumah dengan tergugat. Nah, penggabungan gugatan ini ada dua, yaitu kumulasi atau penggabungan subjektif. Yang kedua ada kumulasi atau penggabungan objektif. Nah, bedanya apa? Kalau subjektif ya berarti pihaknya itu lebih dari satu orang atau subjeknya itu terdiri dari beberapa orang. Misalkan ada 3 penggugat. Nah, kemudian tergugatnya ada 2 tergugat. Nah, masing-masing pihak itu menggabungkan untuk membuat gugatan. Nah, ini namanya kumulasi subjektif. Contoh, ada 4 orang ahli waris dari seorang yang meninggal. Nah, sementara ada 2 orang yang menguasai dan tidak mau membagi. Nah, pihak yang lain ini menjadi penggugat atau ahli waris yang kedua, yang 2, jumlahnya 2 menjadi penggugat karena tidak menguasai dan ingin pembagian harta warisannya, sementara 2 orang ahli waris lain yang menguasai dan tidak membagi nanti menjadi pihak tergugat. Nah, ini adalah kumulasi objektif. Nah, kumulasi objektif ini gugatan yang diajukan itu boleh lebih dari satu objek gugatan. Nah, tetapi untuk kumulasi objektif ini tidak semuanya bisa digabungkan, hanya perkara-perkara yang mempunyai hubungan hukum yang erat. Misalkan perkara perceraian dengan pengasuhan anak ya, dengan pembagian harta bersama. Nah, ini disebut dengan penggabungan objektif. Nah, ini contoh misalkan seorang istri mengajukan gugatan cerai sementara ada nafkah yang belum diberikan oleh suami kepada istri. Nah, ini bisa digabungkan gugat cerai sekaligus gugatan tentang pembayaran nafkah yang belum terbayar atau nafkah yang terhutang. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.